Ini kita udah nyampe di Klo, guys. Becky yang kakinya dulu dipotong. Oh, Cece nggak berani? Ayo. Cece berani nggak? Poki, sayang. Aku kok, apa namanya? Hai, Nak. Ya Allah, ini kakinya Dia kenapa? dulu jadi dia rescue dalam kondisi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dekat Ali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, ini mau di depan aja. Mau di depan aja. Iya. Nggak apa-apa. Nggak biasa. Nggak biasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana ceritanya Mas Bim sih ini? Ini di rescue di Karawang dulu. Ada foto-fotonya di pas. Ya Allah sayang, kesian. Mas Bim tembus di mana? Ini anjing pertama kita nih. Kali ini Reno. Ini bagian ruangan apa nih Mas Bim? Ini untuk shelter pertama saya. Ini patah tulang. Aduh, aku pusing Iya, ya. dia udah sehat kok. Ini patah tulang jadi dia jalannya seperti itu. Ya Allah ya Rob. Kayak ini kita yang baru transit. Ya Allah, ini gara-gara apa patah tulangnya Mas Bim? Jadi bagian pinggulnya kelindes. Kalau ini dia kena saraf sama ini. Tapi ini nih yang dulunya kita kira nggak Yang bisa parah hidup banget. kan. Udah kurus banget, ternyata Sampai getar. Lah ini gara-gara apa? ketabrak. Yang orang ini dipukul, jadi dia kena saraf sama ini juga. Getar juga? Iya. Jadi dia tidak akan bisa seimbang. Aduh. Tapi sehat dia. Makan juga harus disuapin. Tapi dia nggak dalam keadaan sakit gitu Nggak. ya Mas Bim? Dia sehat. Ya Allah, Cuman nggak nah. bisa. Dipukul orang. Dipukul, Gimana ya. ceritain dong? Jadi ini yang bawa waktu itu dia nemu di jalan di depan ruko. Kondisi ini udah ada bekas memar lah ya. Jadi kena saraf. Iya, jadi sarafnya ya, gini-gini. alhamdulillah. Terus nih. Dia kalau bercanda tuh. Aduh, aku Ini ngeliatnya juga dulu ditemuin nggak bisa bangun, jadi tinggal tulang doang. Ini alhamdulillah udah Iya nih. mulai naik. Cuman ini kita panggilnya gotik karena dia kayak begitu. Panggilnya ada juga joget Iya. ya, pinggul juga tahu. Gimana ya, Pak? Kasih nama Gotik. Gotik. ya Allah. Si gotik ya Allah. Aduh kesian ya Allah. Dia nggak bisa bangun, nggak bisa. Ini itu. cewek cowok? Ini cowok cewek. Ini gara-gara apa Mas Bim? Kalau saraf gini rata-rata sih ke pukul atau ke Ketabrak gitu ya? Tapi Jadi nggak kebanyakan- ketahuan ya? Kebanyakan sih dipukul sih. Kalau ketabrak kan pasti ada patah. Jahat aja sih dipukul ya Om. Kebanyakan. Kalau gitu aku pernah nemuin juga di Kalau rumah. ketabrak seperti ini kan langsung patah di pinggul. Iya, Nggak bisa tuh, iya. apa-apa. Dia pun atau apapun dia apa sih kita harus Ya. hebohin. Emang dunia ini kejam. Kalau ini tempatnya agak mending lah daripada yang sebelah. Kalau yang sebelah yang parah-parah banget. Kalau ini kitten baru datang dari pasar ini pusing nggak punya mata. Itu nggak ada ya? Bolong gitu? Bolong itu cek. Nggak punya mata tuh kan? Oh kan Dicongkel Mas Bim ada tuh si Blendy ya? Aku Blendy. ngikutin tuh Blendy. Blendy itu dari kecil, dari umur 3 bulan kali ya dibuang di jalan. Matanya Terus tuh orang kenapa? Chlamydia. Jadi Rata-rata kayak mata chlamydia ya? chlamydia. Yang nggak punya mata ntar di dalam juga ada. Apa Tidak nih? menerima kucing peliharaan. Jadi buat teman-teman yang mau bawa kucing ke shelter, kucing peliharaannya pikir-pikir dulu deh sering. Aduh kali. Mas Bim banyak Jangan. banget kan? Yes. Pada aduh Kak tolong dong aku. Tetangga nggak suka ini. Ini nggak Kalian bawa suka. ke sini Iya. tuh. Sebenarnya Yang mama bukan solusi. Bukan solusi benar. Malah menambah beban kita gitu kan. Kita tuh fokus ke di jalanan yang ngurusin cacat, terlantar kayak gitu. Kalau Iya. berpemilik kita tidak. Kami nggak pernah lihat kan? Nggak kucing-kucing pernah seperti lihat Fani Panjang. kayak gini Mas Bim. Ya Allah. Dia kalau di sini gitu, tapi manja banget tuh. Jadi pengalaman di shelter itu ya hasil X-ray dokter bukan ketabrak, jadi kayak sengaja patah. Karena kalau ketabrak dia nggak akan ke belakang ke depan. Sengaja dipatah. Yes, dari hasil diagnosa. Emang banyak ya orang kayak gitu ya? Stres tuh orang. Karena ini maju patahnya ke depan, Iya. ya bukan ke belakang. Kalau seperti itu kan ke belakang. Coba kayak gini. Jadi ini diagnosisnya seperti itu dan dia manja banget. Dia udah happy dengan kondisi dia seperti itu. Iya, terus. Ini udah berapa lama? Di sini udah masuk 7 7 bulan. bulan. Kalau cacat kita tidak open adopt karena kenapa, mereka makannya harus disuapin, terus mereka harus Harus yang Kalau benar-benar ada nggak bener- punya yang lain Yes, kali. harus Jadi satu. dia satu-satunya.
Di belakang masih banyak lagi. Ini apa ini? Ini buat dia area bebas. Jadi Juara Mas Bim bersih. Berapa karyawan? 18 untuk kucing, anjing. Keren. Jadi ada shift pagi sama shift malam. Jadi di jam kosong itu hanya di jam jam 6 sore sampai jam 9 malam. Itu jam kosong. Semuanya full ada. Ini jadi kucing-kucing yang cacat. Yupin, ini Yupin. Dia dulu di rescue. Yupin. Yes, di rescue umur 3 bulan, nggak ada mata. Oh iya tuh. Sekarang udah umur? Sekarang udah masuk 10. Ini pada belum vaksin? Enggak, di steril itu tidak bisa vaksin kalau dia kondisi masih ada. Karena kalau dia masuk kan vaksin itu mereka kan divaksin. Ini Ini itu langsung hilang drop. Jadi mereka dalam kondisi setelah vaksin harus dapat perma. Oh. Kan vaksin itu kan menurunkan imun. Jadi kita memasukkan virus untuk daya kekebalan dia lagi kan. Santai dong. Ini jantan betina nih genit begini nih. Oh jantan. Tuh kucingnya paham. Oke, ini totalan di sini berapa? Mas Bim? Di Yang ruangan ini. Di khusus di sini itu ada 160. Jadi di sini ada septic tank, diangkut, dibuang, terus disiram. Ide bagus. Karena saya terbuka. Buat para Soalnya kalau kucing di atas 50 udah ini deh kalau penggunaan pasir pasif. Mas Bim, ceritain dong, ada nggak kita kisah yang paling menyedihkan si kucing ini? Dari sekian banyak yang menyedihkan. Yang udah ribut mungkin ya. Kalau nggak Blendy paling tuh. Oh Blendy. Di Blendy itu Ini di mana? Bisa lihat nggak Blendy? pribadi. Jadi saya punya rumah pribadi. Sayangan juga. ya? Bukan. Di rumah pribadi juga banyak kucing yang nggak ada, yang cacat kan. Jadi beda. Kadang saya ngambil di sini, kadang kemarin habis rescue lagi, aduh mau ambil, cuman kapasitas rumah kan nggak boleh banyak. Si Mas Bim tiap hari di sini? Kalau nggak keluar kota pasti ke sini. Ya Allah, sampai Keluar bener-bener. kota pasti ke sini. Karena apa ya? Jadi saya walaupun saya ada pegawai tetap saya harus lihat. Saya nggak suka namanya kotor. Karena ini kan shelter. Kalau Benar. kotor bau itu saya paling nggak suka. Jadi dibersihinnya gimana? Sehari? 2 kali? Sekali? Ini juga yang pada ngepel tuh? Standby terus. Karena makanya kita ada shift. Jadi pegawai hanya boleh istirahat dari jam 12 sampai jam setengah 2. Jam makan siang ya? Ya. Jam-jam itu kosong. Karena setiap saat mereka kan buang kotoran, kencing harus dipel. Mas Bim, kan banyak banget nih yang pada jual beli kucing, pada nyarinya kucing-kucing bagus. Kalau di sini berarti boleh dong diadopsi? Boleh. Ada yang mau adopsi? Kita semua open adopt. Ya. Open adopt dengan syarat yaitu hanya daftar member. Kenapa fungsi member itu? Jadi kalau ketika kucing itu sakit, yang diadopsi ini kita punya klinik rekanan yang bisa ngasih subsidi silang untuk pengobatan dia. Jadi kan kita tetap membantu kucing itu walaupun sudah teradopsi. Jadi kucing di daerah sini aja ya? Udah Ada ya? nanti aku di seberang juga ada juga anjing Oh. yang di seberang jalan. Oke. Jadi saya di sini punya 5. Yang terbesar ada 9.000 meter, cuman di situ full anjing. Di situ kan saya sewakan lagi, jadi saya punya lahan, saya sewakan lagi ke Garda Satwa. Jadi saya bantu teman sesama shelter aja. Iya. Jadi saya membuka lahan baru untuk mereka masuk. Iya. Supaya karena kan shelter itu terkendala biasanya izin lingkungan. Izin lingkungan itu paling Izin itu gimana emang? ribet. Ribet sih. Karena yang pertama kebersihan dulu. Ini ya lingkungannya bagaimana, tercemar limbah sih yang soal sama suara. Kalau anjing itu susah. Kalau anjing suara, benar. Suara susah. Benar-benar Mas Bim. Kalau kucing palingan limbah. Makanya kita banyak bikin septic tank. Mohon maaf ini mau gimana? Ya udah yuk kita ke tempat yang itu. Jadi buat teman-teman kita masih punya 4 lahan lagi sih. Yang Lahan siap. buat yang ini Siap. ya, shelter. Jadi buat teman-teman yang bingung nyari tempat, jadi Bisa udah nggak kesini ada ya. izin kan udah ada juga kan. Iya, daripada pusing mikirin Izin. taruh di mana kucingnya, sedangkan nalurinya sebagai pecinta binatang pasti pengen Daripada nolong ribut aja. sama tetangga terus kan kayak gitu. Ini juga tempat kucing saya sewakan, kita pasang CCTV juga di sini buat keamanan. Jadi modelnya kan adem lah ya buat Ya, kucing. ini adem nih. Jadi kucing-kucing yang di steril ini yang nyewa dari Yayasan Puskeswan Lover. Jadi buat kucing ya, jadi apa ya, buat orang tuh jangan cuma sekedar ngumpulin, tapi tempatnya nggak memadai. Gak memadai, kok Yang ada- jorok.
misalnya Yang ada bukan yang sejahtera, malah sengsara. itu Iya. yang harus dipelajari. Kayak anak loh guys ya kan, ada tempat tidur. Nih, ada si Putri. Putri tidur. Ini yang sewa juga orang lain gitu kan. Jadi dia seorang catwalker. Nah, aku masih sama Mas Bim. Sebenarnya mungkin Mas Bim udah cerita ya sebelum-sebelumnya gimana awal mulanya. Cuma mungkin teman-teman pengen denger awal mulanya terbentuk Klo tuh gimana Mas Bim? Jadi awalnya saya dibully. Tetap dari bulian ya. Tapi bagus bulian Saya malah dibully menjadi jadi motivasi. Jadi bulian itu bukan membuat saya jatuh, tapi menjadikan motivasi. Karena memang dulu saya dibully karena kasus kucing pribadi. Saya tidak punya uang. Saya bukan tidak punya uang, uang saya tidak cukup. Kucing itu mau disesar. Akhirnya ribut perdebatan jual beli kucing, terus open donasi. Saya berpikir disitulah saya berjanji banyak orang yang membutuhkan, tapi kenapa harus dibully gitu? dibulinya karena Jadi postingan-postingan open jual beli kucing. Oh, Mas Bim waktu itu melakukan jual beli kucing. No, tidak tempat. Jadi hanya posting-posting aja gitu kan. Tapi tidak ada transaksi apa-apa. Alhamdulillah rezekinya lancar. Dari satu pegawai sekarang punya 26 pegawai. Iya. Dari satu shelter sekarang punya 7 shelter. Insya Allah tahun depan kita buka di Bandung. Tuh, keren ya. Hasil bulian malah jadi motivasi. Yes, motivasi. Dibully tahun? 2016. Terbuatnya Klo? 4 bulan setelah bulian itu. Jadi dari itu kan saya bikin press conference lah sama teman-teman yang ngebully, saya undang ke rumah, akhirnya jadi teman dan bikin komunitas. Oh, justru malah jadi teman. Yes. Jadi teman dia orang yang tadinya ngebully saya undang, lihat aja kondisi saya seperti apa kan. Dari situlah awal mulanya. Jadi tanggal 9 Oktober Klo ini dibentuk. Saya resmikan, saya aktekan notaris itu di 2017 bulan Maret. Jadi kita sudah legal secara perkumpulan. Saya tidak membentuk yayasan ya. Sekali lagi saya bukan yayasan karena apa? Saya masih punya usaha, saya masih mau berusaha, saya masih mau mencari profit untuk mengembangkan shelter ini. Saya harus mencari profit. Shelter saya harus menghasilkan uang untuk menghidupin anak-anak yang ada di dalam sini. Toh tujuan Mas Bim adalah mensejahterakan semua anak-anak Yes. ini kan, gitu loh ya. Tidak ada maksud apapun. Kalau saya mau memikirkan diri saya udah banyak mungkin. Iya, kabur aja ya. Iya. Nauzubillah. Amit-amit. Tapi Mas Bim, ini bakal menjadi pekerjaan Mas Bim sampai nanti atau gimana rencananya? Kalau saya berpikir, saya malah beranggapan shelter itu ya akan jadi pekerjaan yang akan menghasilkan uang untuk menghidupin kucing-kucing jalanan Mereka itu. ya, voiceless. Jadi bukan untuk ke pribadi sendiri, tapi saya akan memikirkan orang-orang lain juga. Ada satu kisah dari Anabul yang akhirnya happy ending gitu loh Mas Bim. Ada nggak? Blendy. Blendy. Jadi Blendy itu ditemukan. Blendy sama- nggak di sini tapi. Blendy ada di rumah pribadi. Jadi Blendy itu ditemukan usia 2 bulan atau 3 bulan oleh tukang ojek yang nemuin di pinggir jalan, kondisi mata hancur, flu parah, terus kemudian beratnya hanya 500 gram, nggak sampai 1 kilo. Dan itu pun dirawat di klinik Amore selama 1 bulan. Standar operasi kan harus 1 kilo. Saya tetap memaksakan operasi karena saya lihat kondisinya ketika dia drop operasi pasti gagal. Dokter ada ilmiah, tapi saya belajar melihat pengalaman. Iya, gitu kan. insting ya, Yes, main insting. 800 gram dioperasi, alhamdulillah sampai sekarang selamat dan sekarang cantik banget. Iya. Sudah cantik. Lihat banget. Instagramnya apa? Untuk saat ini kita pakai di rumah singgah Klo. Iya. Saya bekerja sama dengan salah satu IT ya, cyber yang kita udah punya website sendiri. Kita akan launching di bulan depan. Kita akan punya penggalangan dana transparansi seperti kita bisa. Jadi orang akan melihat secara Wah, itu cakep. Terakhir Mas Bim, pesan buat masyarakat luas. Sekarang kan banyak kekerasan terhadap kucing atau bagaimana mereka harus bersikap terhadap binatang, kucing, anjing lah ya dan semuanya. Boleh Mas Bim? Pesannya dari shelter nih, dari Klo perwakilan. Kalau saya lebih mengutamakan kita lebih aware tentang kalau kita nggak suka sama kucing jangan menyakiti. Kalau kita sudah paham tentang overpopulasi, ayo kita sama-sama untuk mencegahnya dengan cara apa? Steril. Banyak kok subsidi-subsidi yang kita lakukan. Banyak pemerintah juga mencanangkan steril massal untuk kucing-kucing jantan itu free. Biasanya di puskeswan. Mencegah overpopulasi berarti kita mencegah juga tindak kekerasan terhadap hewan. Karena overpopulasi adalah penyebab salah satu banyaknya kekerasan terhadap hewan. Gitu. Pentingnya steril. Pentingnya steril, sama aku sama Mas Bim setuju. Steril tuh penting gitu. Oke Mas Bim, makasih Thank you. banyak ya. Sip, sampai ketemu. Makasih Poki udah dijagain ya. Siap. Sampai ketemu di Bali. Sampai ketemu di Bali benar. Oke, bye bye.